Perkenalkan, nama saya Junaidi Almahri. Saya dari kelas 11 teknik 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah vektor. Apa itu vektor? Konsep dan notasi vektor. Jadi yang pertama itu ada besaran. Berdasarkan arahnya terdiri dari yang pertama itu ada besaran skalar, yang besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak mempunyai arah. Contoh: massa, panjang, waktu, kelajuan, massa jenis. Yang kedua tuh ada besaran vektor. Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh: gaya, kecepatan, momentum. Dan yang kedua tuh ada lambang vektor, berupa huruf yang bergaris atau bertanda panah di atasnya, seperti F, dan di atasnya ada tanda panah. Yang ketiga itu ada gambar vektor. Jadi gambar vektor itu adalah sebuah garis lurus yang di belakangnya itu ada titik A dan di depannya itu ada titik B. Jadi apa itu titik A? Jadi titik A nya itu titik pangkal vektor. Ujung vektor B nya itu A dan AB nya itu adalah panjang vektor. Yang keempat itu ada nilai dan arah vektor. Yang pertama itu ada vektor positif jika arahnya ke atas terhadap sumbu Y, atau ke kanan terhadap sumbu X. Jadi yang kedua itu ada vektor negatif jika arahnya ke bawah terhadap sumbu Y atau ke kiri terhadap sumbu X. Lanjut, ada operasi vektor. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi penjumlahan dan pengurangan vektor dapat disebut resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari menggunakan metode grafis, analitis, dan uraian. Jadi yang pertama itu ada metode grafis. Metode grafis artinya menentukan resultan vektor dengan cara digambar atau grafis. Resultan vektor dapat digambar dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Nah, jadi seperti ini contohnya tuh. Yang pertama tuh ada cara segitiga atau dua vektor. Jadi kita membuat seperti ini gambarnya, dan kita ke atasinnya itu adalah A, dan di atas itu ada tanda panah. Terus yang di atas ini B. Jadi di bawahnya itu jadi resultan sama dengan A plus B gitu. Jadi yang keduanya itu ada jajar genjang dua vektor. Jadi kita bikin jajar genjang dulu ya. Habis itu tinggal kita garis berupa tanda panah, dan lalu dikasih tanda keterangan kayak A, dan di bawahnya itu B. Jadi sama R, jadi sama dengan A plus B. Dan lanjut di gambar yang ketiga itu ada cara poligon, lebih dari dua vektor. Jadi kita bikin dulu seperti ini, lalu tinggal kita garis tanda panah, lalu kita tambahkan A, B, C nya, lalu kita langsung R sama dengan A, B, C, A plus B plus C. Lanjut, selanjutnya itu ada metode
analitis atau matematis. Jadi metode analitis dapat digunakan untuk menentukan nilai atau besar dari resultan vektor menggunakan persamaan matematis. Jadi seperti ini kita akan buat dulu seperti ini, sebuah jajar genjang. Kita buat jajar genjang dulu, lalu kita kasih garis putus-putus sampai ke bawah sini. Jadi langsung habis itu kita beri keterangan, dan di sini jangan lupa kita tarik garis ke atas untuk menentukan untuk resultan. Jadi di sini ada B, di sini ada R, ada A, dan ada Y, dan ada theta. Jadi lanjut, yang pertama ada besar resultan vektor untuk penjumlahan. Nah seperti ini rumusnya. Jadi R sama dengan kuadrat A akar kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Yang kedua ada besar resultan vektor untuk pengurangan. Jadi rumusnya itu ada R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Jadi beda ya sama yang atas sama yang bawah. Kalau atas itu penjumlahan dan kalau bawah itu pengurangan. Jadi kita menggunakan min. Dan yang ketiga itu ada arah resultan vektor. Jadi arah resultan vektor itu rumusnya seperti ini. Jadi B per sin A sama dengan A sin per B sama dengan R per sin Y. Jadi seperti ini dari rumus ketiga ini. Selanjutnya ada metode uraian komponen vektor. Jadi sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu pada X horizontal dan sumbu Y vertikal. Perhatikan resultan vektor R berikut. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu jadi itu soalnya itu vektor R diproyeksikan diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y menghasilkan R X dan R Y. Jadi seperti ini kita akan membuat sebuah gambar untuk bisa menentukan dari si R nya ini. Jadi kita membuat gambar seperti ini. Yang pertama tuh ada Y, terus untuk menemukan R Y nya itu kita tuh di sini akan bikin panah biar ketemu R Y nya itu, terus kita bikin garis putus-putus ke samping untuk menemukan R. Lalu kita ke bawah garis putus-putus untuk menemukan R X, dan ke samping itu X, dan kita tarik ke atas garis itu adalah theta. Jadi yang pertama itu ada komponen vektor pada sumbu X, yaitu Rx sama dengan R cos theta. Yang kedua itu ada komponen vektor R pada sumbu Y, Ry sama dengan R sin theta. Biasanya metode komponen vektor digunakan jika
terdapat lebih dari 2 buah vektor. Vektor-vektor tersebut harus diketahui terlebih dahulu komponen vektor pada sumbu X dan Y, sehingga menjadi 2 vektor yang tegak lurus, kemudian resultan baru dapat dicari. Jadi kita habis itu setelah membaca ini kita langsung membuat gambar seperti ini. Nah, setelah udah membuat gambar seperti ini, yang pertama tuh udah komponen vektor X, itu ada ini rumusnya, ada R X sama dengan Rx1 plus Rx2 plus Rx3. Nah, di sini nanti kita isi berapa, terus sama dengan plus Rxn. Yang kedua itu ada komponen vektor atau Y, seperti ini rumusnya. Dan setelah masing-masing komponen vektor dijumlah, resultan akhir vektor dapat dicari dengan seperti ini. Jadi rumusnya tuh seperti ini. Sedangkan arah resultan vektor terdapat sumbu X dapat dihitung. Nah, jadi habis itu kita dihitung nih tan tetanya berapa, sama dengan R Y per Rx. Nah, jadi theta sama dengan tannya itu min 1 RY per Rx. Dan selanjutnya itu ada vektor satuan. Sebuah vektor satuan adalah vektor tidak berdimensi yang besarnya 1 yang menunjuk ke suatu arah tertentu. Vektor satuan dapat dinyatakan dalam koordinat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk koordinat 2 dimensi X, Y, suatu vektor misal P dapat dinyatakan dengan notasi. Nah, ini rumusnya tuh ini V sama dengan VXI plus PYZ. Jadi besar vektor P dapat ditentukan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. Jadi kita membuat seperti ini dulu. P sama dengan, kita buat Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sedangkan dalam sistem koordinat 3 dimensi X, Y, dan Z, vektor P tersebut dapat dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Jadi kita bikin rumusnya tuh kayak P sama dengan VXI plus PYZ plus PZK. Adapun besar vektor P pada koordinat 3 dimensi dapat ditentukan dengan persamaan. Jadi rumusnya tuh ini. Selanjutnya ada vektor satuan pada sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi gambarnya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini gambarnya, kita buat dulu. Habis sudah kita buat gambarnya, langsung kita tentukan semua. Dan keterangannya di sini itu ada Vx nya itu berarti sama dengan tuh komponen P pada sumbu X, dan Vy nya itu sama dengan komponen P pada sumbu Y, dan Vz itu sama dengan komponen P pada sumbu Z, dan I sama dengan vektor satuan pada arah sumbu X, dan I lagi
vektor satuan pada arah sumbu Y. K sama dengan vektor satuan pada arah sumbu Z. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan satuan. Pengurangan vektor satuan. Besar resultan penjumlahan dan pengurangan vektor satuan dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan besar vektor satuan yang bersesuaian seperti yang dinyatakan oleh persamaan berikut. Jadi ini rumusnya itu ada A sama dengan AXI plus AYZ plus A2K. Terus yang B nya itu ada sama dengan BXI plus BYJ plus BZK. Yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, penjumlahan tuh berarti kayak gini. Jadi kita bikin dulu A plus B sama dengan kurung buka AX plus BX kurung tutup I plus AY plus BY J plus kurung buka AZ plus BZK. Nah, ini yang penjumlahan. Dan pengurangannya tuh A min B sama dengan kurung buka tuh AX min BX kurung tutup I plus kurung buka AY min BY plus kurung tutup J plus kurung buka AZ min BZK. Dan selanjutnya ada perkalian skalar atau titik. Jadi perkalian titik dari dua besaran vektor akan menghasilkan besaran skalar memiliki definisi, yaitu A titik B sama dengan A B cos theta. Perkalian skalar vektor satuan itu ada I titik I sama dengan J titik J sama dengan K titik K sama dengan 1. Yang kedua tuh I titik J sama dengan J titik K sama dengan K titik I sama dengan 0. Perkalian vektor atau silang. Perkalian silang dua besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikali silang memiliki definisi A kali B sama dengan A B sin theta. Jadi kayak gini perkaliannya, seperti ini. Selanjutnya cukup dari saya. Cukup dari saya penjelasan tentang vektor yang udah saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan bisa membantu untuk lebih jelas tentang materi ini. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau penjelasan saya yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.